Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema hidup bersama satu sama lain. Kami tetap mengingatkan, mari mempelajari pelajaran sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman pada saat ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami rindu mempelajari firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami agar kami mengerti apa yang kami baca renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita coba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitabiah. Kolose 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Paulus memberikan prinsip hubungan Kristen, baik dalam rumah tangga maupun juga dalam masyarakat. Bagaimana istri, suami, anak, orang tua, hamba dan tuan harus menjalankan perannya dengan sikap yang berpusat kepada Kristus. Lalu ada Efesus 5 ayat 22, ayat 25 dan juga ayat 33, di mana istri dipanggil untuk menghormati dan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Sementara suami harus mengasihi istrinya dengan kasih yang rela berkorban seperti Kristus mengasihi gereja. Amsal 22 ayat 6 dan ayat 15. Anak perlu dididik sejak dini dalam jalan yang benar agar ketika dewasa mereka tidak akan menyimpang daripadanya. Kebodohan yang melekat pada hati anak itu perlu dibentuk dan dikoreksi melalui disiplin yang bijaksana. 1 Petrus 2 ayat 16. Orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai orang merdeka, tetapi tidak menggunakan kebebasannya itu sebagai alasan untuk berbuat dosa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang percaya diajak untuk terus hidup dalam hubungan yang konstan dengan Allah melalui doa. Oleh karena doa ini menjadi sikap hidup yang menjaga ketergantungan kita kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Sekarang kita melihat pengertian judul hidup bersama satu sama lain. Apa yang dimaksud hidup bersama? Hidup bersama berarti hidup dalam relasi yang harmonis dengan orang lain berdasarkan prinsip Injil, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun juga di tengah masyarakat. Nah, dalam konteks pelajaran pada pekan ini, hidup bersama berarti setiap orang menjalankan perannya dengan tanggung jawab, dengan kasih, dengan rasa hormat kepada Tuhan dan juga kepada sesama sesuai dengan Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat 1. Dengan kata lain, hidup bersama adalah hidup dalam komunitas yang diatur oleh kasih, yang berdoa, yang meminta hikmat di dalam perkataan yang penuh dengan anugerah. Pertanyaan, hidup bersama dengan siapa saja? Pelajaran ini menunjukkan bahwa orang Kristen itu harus hidup bersama dengan beberapa kelompok. Yang pertama, dalam keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Yang kedua, dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, yaitu orang yang memiliki otoritas dan yang berada di bawah otoritas kita. Yang ketiga, dalam komunitas gereja, sesama orang percaya sebagai keluarga rohani. Lalu kemudian yang keempat adalah dalam masyarakat luas, yaitu dengan orang yang belum percaya atau istilah di Kolose 4 ayat 5 adalah orang luar. Kehidupan Kristen itu mencakup relasi internal maupun juga relasi eksternal. Apakah orang Kristen dipanggil untuk hidup menyendiri? Jawabannya tidak. Alkitab tidak mengajarkan kehidupan Kristen yang terisolasi dari dunia. Orang Kristen dipanggil untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak mengikuti nilai dunia yang berdosa. Yesus sendiri mengajar bahwa
pengikutnya itu ada di dunia tetapi bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 15 sampai 18. Oleh karena itu, orang Kristen harus tetap bergaul dengan orang yang tidak percaya tetapi tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Kristus. Kira-kira apa prinsip-prinsip pergaulan orang Kristen? Dalam pelajaran ini menunjukkan ada beberapa prinsip penting dalam orang Kristen berhubungan dengan sesama. Yang pertama, menjalankan peran dengan tanggung jawab dan kasih. Jadi apakah Anda sebagai suami, istri, orang tua, anak, atau dalam relasi sosial, semuanya harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, harus menggunakan kebebasan untuk melayani Tuhan. Artinya, orang Kristen itu bebas, tetapi kebebasan itu dipakai untuk hidup benar dan melayani Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Yang ketiga, orang Kristen harus hidup di dalam doa. Mengapa? Oleh karena doa menjadi dasar kehidupan dan pelayanan orang percaya. Kolose 4 ayat 2. Yang keempat, hidup dengan hikmat terhadap orang luar. Artinya, orang Kristen harus hidup bijaksana dalam perilaku sehingga dapat menjadi kesaksian yang baik. Kolose 4 ayat 5. Dan yang kelima, orang Kristen harus berbicara dengan kasih dan anugerah. Artinya, perkataan itu harus penuh kasih, harus sopan, harus membangun, sehingga orang yang mendengar tertarik kepada Injil menurut Kolose 4 ayat 6. Apa berkat kalau orang Kristen hidup bijak bersama satu sama lain? Kalau orang percaya hidup menurut prinsip-prinsip yang kita sebutkan tadi, maka keluarga akan menjadi harmonis, gereja menjadi komunitas yang kuat dan sehat, lalu yang ketiga, kesaksian Injil itu menjadi efektif dan berkuasa. Orang luar melihat kehidupan orang Kristen dan mereka tertarik kepada Kristus. Yang keempat, kehidupan akan dipenuhi damai dan dipenuhi dengan sukacita. Sebaliknya, apa kerugian kalau orang Kristen tidak hidup bijak bersama dengan orang lain? Tentu saja yang akan terjadi. Pertama, ada konflik dan perpecahan di dalam keluarga. Yang kedua, kesaksian Kristen itu menjadi rusak dan tidak berkuasa. Yang ketiga, kehidupan rohani akan menjadi lemah. Dan yang keempat, gereja akan kehilangan pengaruhnya. Gereja tidak akan menjadi terang dan tidak akan menjadi garam bagi dunia ini. Ellen White dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 65 mengatakan bahwa agama Kristus tidak menuntut kita untuk kehilangan identitas karakter kita, tetapi hanya meminta kita untuk menyesuaikan diri dalam batas tertentu dengan perasaan dan cara hidup orang lain. Banyak orang dapat dipersatukan dalam satu kesatuan iman agama, walaupun pendapat, kebiasaan, dan selera mereka dalam hal-hal duniawi memang tidak selaras dengan kita. Tetapi, jika mereka memiliki kasih Kristus yang menyala di dalam hati mereka dan memandang kepada surga yang sama sebagai rumah kekal mereka, mereka dapat memiliki persekutuan yang paling manis dan paling penuh pengertian satu sama lain, serta suatu kesatuan yang sangat menakjubkan. Kita tiba pada ayat hafalan Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, ada 3 poin penting yang perlu kita pahami berhubungan dengan konteks ayat ini. Yang pertama, ayat ini adalah bagian dari nasihat Paulus tentang kehidupan Kristen sehari-hari. Setelah Paulus menjelaskan doktrin tentang Kristus. Dan di dalam Kolose pasal 3 dan pasal 4 ini, Paulus memberikan aplikasi praktis bagi orang Kristen. Bagaimana hidup sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kolose pasal 4 ayat 6 ini muncul setelah nasihat tentang doa ayat 2 sampai ayat 4 dan juga kesempatan untuk bersaksi yang kita bisa lihat di dalam ayat 5. Dan ini menunjukkan bahwa cara berbicara kita adalah kelanjutan alami dari kehidupan doa dan kesaksian kita sebagai orang Kristen. Dan
kata-kata kita ini bukan saja tentang teknik komunikasi belaka, tetapi ini adalah buah yang lahir dari hubungan dengan Kristus. Kemudian hal yang kedua, di sini Paulus menulis dari penjara kepada jemaat yang ada di Kolose yang terancam oleh ajaran palsu. Di dalam situasi yang tegang ini, Paulus tidak menyuruh mereka untuk berdebat dengan keras atau menyerang lawan dengan kata-kata yang tajam. Sebaliknya, Paulus menekankan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan dengan kasih. Dan Paulus sementara menerangkan bahwa kalau kita menyampaikan kebenaran dengan kasih, itu akan lebih kuat daripada argumen yang disampaikan dengan tajam dan keras. Kemudian bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, ayat ini ditujukan untuk semua hubungan. Frasa kepada setiap orang di dalam ayat ini menunjukkan bahwa prinsip ini berlaku secara universal, entah itu dalam keluarga, di tempat kerja, di pasar, atau mungkin saat kita menghadapi perdebatan dengan lawan. Nah, di dalam budaya Yunani Romawi yang menghargai retorika tajam dan juga debat yang sengit untuk menunjukkan kecerdasan, di sini Paulus menawarkan cara komunikasi yang berbeda, yaitu kebenaran yang disampaikan dengan kasih. Di dalam buku The Book of Colossians oleh Roy Gingrich, halaman 32, di sana dia tuliskan, sebagai orang Kristen, kata-kata kita hendaknya penuh kasih karunia, artinya menarik, menyenangkan, ramah atau menggembirakan. Kata-kata yang bodoh, mengolok, tidak bijaksana, kosong, marah, kasar, menyakitkan, dan kotor, itu merugikan tujuan Kristen. Nah, selanjutnya, apa pengertian penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawab? Nah, mari kita lihat 3 frasa ini. Apa pengertian, yang pertama, apa pengertian penuh kasih? Nah, saudara, penuh kasih atau enkariti, ini berarti kata-kata kita itu harus dibumbuhi dengan kasih karunia Allah. Jadi ini bukan sekedar kata-kata manis yang palsu, tetapi kata Yunani charis di sini berasal dari kasih karunia, dan ini juga berarti sebuah kebaikan yang kita berikan kepada orang yang tidak layak menerima. Mungkin bisa saja dia memberikan kata kasar kepada kita. Seharusnya kita membalas itu, tetapi memberikan kata-kata yang penuh dengan kariti, itu artinya kita memberikan kata-kata yang baik kepada dia yang tidak layak dia terima. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 217 mengatakan kata tersebut atau kata kasih karunia ini dapat didefinisikan sebagai kemurahan hati atau kelembutan. Artinya pada saat kita berkata-kata itu dikeluarkan dengan kemurahan hati dan kelembutan. Kemudian yang kedua ada frasa jangan hambar. Nah, kata jangan hambar di sini datang dari kata Yunani yaitu halati ertumesos, yang berarti dibumbuhi dengan garam. Nah, di dalam budaya Timur Dekat kuno, garam ini digunakan untuk 2 hal. Yang pertama untuk membubuhi makanan agar lesat, dan yang kedua mengawetkan makanan agar tidak rusak. Nah, sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 217 mengatakan, garamlah yang membuat ucapan itu menarik, merangsang, dan menyenangkan untuk didengarkan. Kebalikannya adalah ucapan yang hambar itu membosankan atau sia-sia. Kemudian yang ketiga, frasa sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawab. Nah, kata ini atau kalimat ini menunjukkan kebijaksanaan praktis yang berasal dari hubungan dengan Kristus. Jadi ini bukan sekedar teknik komunikasi biasa. Kata tahu atau edenai di sini dalam bahasa Yunani berarti pengetahuan praktis yang dialami. Jadi ini bukan masalah teori belaka. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang datang dari beberapa hal. Yang pertama, ini datang dari karena kita mengenal Kristus yang adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Kemudian yang kedua itu datang oleh karena kita memahami karakter orang yang kita ajak bicara. Dan yang ketiga itu datang oleh karena kita peka pada pimpinan Roh Kudus dalam situasi tertentu. Di dalam Bible Commentary Advent jilid 7 halaman 217 di sana dikatakan merupakan tanggung jawab setiap orang Kristen untuk selalu siap sedia memberi jawab kepada setiap orang yang bertanya alasan pengharapan yang ada di dalam dirinya. Kesaksian pribadi merupakan bagian penting dari kehidupan Kristen. Agar dapat bersaksi secara efektif,
sangat penting agar kata-kata kita sesuai dengan sifat yang dijelaskan. Nah, di sini, di dalam menjelaskan ini, Paulus memiliki kesamaan pengajaran seperti yang diajarkan oleh Petrus. Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, mungkin kita menghadapi orang yang pernah mengatakan, jujur itu harus blak-blakan. Kalau kita tidak blak-blakan, kita munafik. Nah, di sisi lain Alkitab mengatakan, kata-kata kita harus penuh kasih. Nah, mungkin kita bertanya, apakah kejujuran bisa melukai orang lain? Dan bagaimana kita bisa jujur tanpa menjadi kasar? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, kejujuran yang sejati tidak pernah bertujuan melukai, tetapi bertujuan memulihkan. Kejujuran yang kasar seringkali lahir oleh karena beberapa hal. Yang pertama, itu karena keinginan untuk membela diri sendiri. Yang kedua, itu karena kita merasa puas menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Dan yang ketiga, itu oleh karena ada kebanggaan intelektual atau kita merasa paling tahu segalanya. Sebaliknya, kejujuran yang penuh kasih itu lahir dari keinginan untuk memulihkan hubungan, membantu orang agar dia dapat bertumbuh. Kemudian hal yang kedua, kita bisa jujur tanpa kasar dengan menerapkan prinsip kebenaran dalam kasih. Nah, kebenaran dalam kasih ini tidak bertentangan oleh karena itu, pada saat kita ingin menyampaikan teguran kepada orang lain, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, apakah yang saya akan katakan kepada dia ini adalah sebuah kebenaran? Dan yang kedua, apakah kebenaran ini bermanfaat bagi pertumbuhan rohani orang itu atau tidak? Nah, kadang-kadang ada kebenaran, ada fakta, tetapi fakta itu sebenarnya tidak bermanfaat untuk kita ungkapkan. Yang kedua, kita perlu memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan teguran. Artinya jangan kita menegur di depan umum. Kalau kita bisa gunakan atau kita bisa lakukan itu secara pribadi. Dan yang ketiga, mari kita mulai dengan mengakui kelemahan kita sebelum kita menunjukkan kesalahan orang lain. Ingat, kita kadangkala tidak lebih baik daripada orang yang akan kita tegur. Dan tujuan kita menyampaikan kelemahan kita adalah, atau tujuan kita untuk menyampaikan teguran ini adalah untuk memulihkan dia dan juga membantu dia untuk bertumbuh, bukan menganggap saya lebih baik daripada dia. Kemudian hal yang ketiga adalah, kejujuran yang melukai seringkali adalah kejujuran yang tidak lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena ada hal-hal yang diabaikan, ada konteks yang diabaikan, ada niat baik yang diabaikan, atau ada pergumulan yang diabaikan. Kejujuran sejati itu mempertimbangkan seluruh aspek. Bukan hanya fakta mentah yang kita berikan, tetapi ada banyak elemen yang harus kita pikirkan dan kita sampaikan. Dan inilah yang Yesus lakukan saat ia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia tahu kehidupan perempuan itu, tetapi Yesus tidak langsung mengeluarkan fakta, tetapi dia membangun kepercayaan dan membawa wanita ini kepada pertobatan. John Stott di dalam The Contemporary Christian halaman 187 mengatakan, kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman. Kasih tanpa kebenaran adalah penipuan. Kristus tidak pernah memilih salah satu. Ia selalu menyampaikan kebenaran dengan kasih yang memulihkan. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan suami dan istri. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa latar belakang mengapa Paulus berbicara tentang hubungan suami istri dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, serta apa tujuannya? Kita telah mempelajari bahwa pada waktu itu jemaat Kolose sedang menghadapi berbagai pengaruh ajaran yang menyesatkan, baik itu filsafat manusia, legalisme, mistisisme, ataupun penyembahan malaikat yang dapat menggeser pusat iman mereka dari Kristus. Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa Kristus harus tetap menjadi pusat kehidupan orang percaya.
Nah, setelah menjelaskan tentang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas atau hal-hal surgawi yang kekal, serta berusaha mematikan segala sesuatu yang duniawi, Paulus menunjukkan bahwa perubahan hidup atau istilah yang digunakan Paulus di sini yaitu mengenakan manusia baru itu harus terlihat nyata. Dalam Kolose 3 ayat 12-14, Paulus katakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Nah, semuanya ini harus diwujud nyatakan terlebih dahulu dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam hubungan pernikahan suami dan istri. Inilah bukti nyata bahwa Kristus yang memerintah dalam kehidupan mereka yang telah dipanggil menjadi satu tubuh. Andrews Bible Commentary halaman 1755 katakan bahwa Paulus menekankan bagaimana nilai-nilai Injil seperti kasih karunia, pengampunan, kasih, dan damai sejahtera seharusnya mengubah hubungan antar anggota jemaat serta ibadah mereka. Dan dengan menyajikan sebuah pedoman rumah tangga, ia menjelaskan bagaimana nilai-nilai Injil itu seharusnya terlebih dahulu meresap dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Dan tujuan Paulus adalah bahwa kehidupan baru di dalam Kristus harus terlihat nyata dalam relasi keluarga, sehingga rumah tangga Kristen menjadi harmonis di dalam dan menjadi kesaksian bagi dunia luar. Nah, apa aturan atau pedoman yang Paulus berikan bagi suami dan istri? Apa maknanya dan bagaimana itu dijalankan? Kolose 3 ayat 18 dan 19. "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Aturan pertama dimulai dengan istri tunduk kepada suami. Aturan ini dielaborasi lebih jauh lagi dalam Efesus 5 ayat 22-24. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Makna istri tunduk kepada suami bukanlah bahwa istri menjadi bawahan, ditindas, atau harus menuruti setiap keinginan dan kehendak suami. Aturan untuk istri tunduk kepada suami dibatasi dengan frase "sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Dan menurut Andrews Bible Commentary halaman 1756, aturan ini berkaitan dengan kata benda Yunani agape atau kasih agape yang mencerminkan cinta yang murni, bukan kepahitan, kekasaran, atau kekerasan. Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1036 menjelaskan bahwa tunduk di sini mengandung makna kesetaraan dan pengabdian atau penurutan yang sukarela, di mana suami harus dihormati dan bertindak sebagai pemimpin. Ketundukan istri kepada suami harus dilihat sebagai cerminan hubungannya dengan Kristus serta kepemilikan yang suci yang menjadi dasar ketaatannya. Nah, aturan yang kedua ialah suami mengasihi istri. Dan aturan ini dielaborasi dalam Efesus pasal 5 ayat 25. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1036-1037 menggambarkan bahwa respon suami terhadap ketundukan istri bukanlah dengan memberi perintah, melainkan dengan mengasihi. Kasihnya akan dinyatakan dalam berbagai cara, baik melalui kata-kata yang penuh pengertian, kasih sayang, menafkahi, melakukan segala upaya untuk kebaikan istri, serta memberikan segala kehormatan kepadanya. Dan hal ini berbeda dengan aturan yang ditemukan dalam Sirah atau kumpulan tulisan Yahudi dari abad kedua sebelum Masehi, di mana di sana dikatakan bila wanita tidak menerima otoritas suami, maka suami boleh mengusir atau menceraikan istrinya. Seorang suami sejati seperti yang dituliskan Paulus dalam Kolose 3 ayat yang ke-18 dan 19 bukanlah seorang pemimpin yang diktator, semena-mena menindas dan berlaku kasar terhadap istri sama seperti yang ditemukan dalam Sirak, melainkan yang bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat istrinya sama seperti Kristus kepada jemaat.
Dan ujian tertinggi kasihnya adalah meneladani kasih Kristus, mengorbankan diri, kebahagiaan, kesenangan, dan kenyamanan pribadi demi kebahagiaan istrinya. Aturan yang sama juga disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Nah, aturan suami istri ini harus dijalankan dalam hubungan kemitraan, bukan hierarki atau keegoisan. Dalam kemitraan ini, Kristuslah yang harus memerintah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1037 mengatakan, suami akan menyerahkan dirinya demi keselamatan istrinya, melayani kebutuhan rohani istrinya, dan istrinya melayani kebutuhan rohani suaminya dalam semangat cinta yang saling mengasihi. Nah, sekarang apa aturan ini masih relevan dijalankan di zaman sekarang ini? Jawabannya ialah ya, bahkan masih sangat relevan. Aturan suami istri dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19 ini bukanlah sekedar aturan kuno yang berlaku hanya dalam konteks budaya saat itu ditulis atau hanya bagi jemaat di Kolose saja, melainkan prinsip rohani yang mendasar tentang kasih, penghormatan, dan tanggung jawab dalam pernikahan Kristen sampai sekarang ini. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ada begitu banyak suami istri tidak bahagia dalam kehidupan pernikahan mereka, dan apa sesungguhnya kunci keberhasilan dan kebahagiaan kehidupan suami istri? Justru saudaraku, banyak suami istri tidak mengalami kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan mereka karena tidak memahami dan menjalankan dengan benar prinsip atau aturan yang disampaikan Paulus dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19 ini. Banyak konflik rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan batin dan kesengsaraan, bahkan perceraian karena keegoisan, kurangnya penghormatan dan kasih, kata-kata kasar, serta dominasi atau pemberontakan dalam hubungan suami istri. Dalam buku Our Father Cares halaman 181, di sana dikatakan bahwa betapa banyak masalah dan gelombang kesengsaraan serta ketidakbahagiaan yang dapat dihindari jika pria, dalam hal ini suami, dan juga wanita istri terus menumbuhkan rasa hormat, perhatian, kata-kata penghargaan yang manis, dan kebaikan-kebaikan kecil dalam kehidupan yang menjaga cinta itu tetap hidup. Kuncinya ialah Kristus harus terus tinggal dan memerintah dalam hati baik suami maupun istri. Manuskrip 161-1902. Suami dan istri harus menjadi satu di dalam Kristus. Suami dan istri harus setia satu sama lain selama hidup mereka, senantiasa menunjukkan pengorbanan diri yang mengarah pada kebahagiaan sejati dan kesempurnaan karakter yang tertinggi. Suami harus menjadi kepala keluarga, imam di rumahnya. Istri harus menghormati dan mencintai suaminya, dan suami harus mencintai dan menghargai istrinya. Inilah satu-satunya cara bagi suami dan istri untuk memuliakan Allah dalam kehidupan bersama mereka. Efesus 5 ayat 33 katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema orang tua dan anak. Nah, berdasarkan Kolose 3 ayat 20-21, apa kira-kira perintah spesifik yang diberikan Paulus kepada anak-anak dan orang tua? Kita akan melihat apa makna frase "karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan" dan "jangan sakiti hati anakmu". Apa arti dari frase ini di dalam konteks bahasa asli Alkitab? Nah, mari kita lihat. Nasihat kepada anak-anak ayat 20 mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Kata taat di sini berasal dari bahasa Yunani yang artinya ketaatan yang aktif. Hipakote artinya ketaatan yang sukarela dan responsif, bukan sekedar kepatuhan eksternal tetapi dalam hati memberontak. Nah, kata dalam segala hal konteksnya adalah di dalam Tuhan, sesuai dengan ayat yang lain yaitu Efesus 6 ayat 1. Sehingga ini tidak absolut. Kalau permintaan orang tua itu bertentangan dengan firman Allah, maka harus lebih taat kepada Tuhan. Lalu kemudian kata menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan seorang anak itu adalah bentuk penyembahan yang diterima oleh Allah. Artinya seorang anak yang taat itu menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati orang tua.
Lalu bagaimana nasihat kepada para orang tua? Teristimewa di ayat 21, nasihat kepada ayah. Di sana dikatakan, jangan sakiti hati anakmu. Kata jangan sakiti dari bahasa Yunani eretisete, artinya jangan memprovokasi, jangan menghasut, atau jangan membangkitkan amarah. Supaya jangan tawar hatinya. Artinya, agar anak itu tidak kehilangan semangat, lalu kemudian menjadi putus asa atau menjadi sinis. Jadi di sini ada keseimbangan. Paulus tidak memberikan otoritas mutlak kepada orang tua, tetapi otoritas yang tunduk kepada Kristus, baik orang tua yang mendidik maupun anak yang tunduk kepada orang tuanya. Prinsip apa yang diajarkan Alkitab tentang bagaimana mendidik anak? Ada beberapa ayat yang disampaikan di pelajaran ini. Yang pertama Amsal 22 ayat 6. Orang tua harus mendidik anak itu sejak dini dalam jalan yang patut baginya. Sehingga ketika dia dewasa, dia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Lalu kemudian Matius 19 ayat 14. Yesus menegaskan bahwa anak-anak itu memiliki tempat khusus di dalam kerajaan Allah. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan harus diajarkan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di perjalanan, saat berbaring, maupun ketika baru bangun. Lalu ada Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Anak-anak dipanggil untuk mendengarkan didikan ayah dan ibu, karena pengajaran itu adalah perhiasan bagi kehidupannya. Sekarang mari kita lihat keseimbangan antara kasih dan disiplin. Oleh karena di Amsal 22 ayat 15 berbicara tentang tongkat atau tongkat disiplin. Sementara Kolose 3 ayat 21 memperingatkan agar tidak menyakiti hati anak. Nah, pertanyaannya adalah ada tongkat, ada rotan, tetapi jangan menyakiti hati anak. Bagaimana kita mendamaikan dua prinsip ini secara teologis? Apa perbedaan Alkitabiah antara disiplin yang membangun dan hukuman yang merusak? Mari kita lihat. Saudaraku, disiplin Alkitabiah itu bukan hukuman yang reaktif. Disiplin dalam bahasa Yunani paideia di dalam Efesus 6 ayat 4. Artinya pendidikan holistik yang mencakup pengajaran, ada koreksi, dan juga ada pelatihan di dalam kebenaran. Sementara hukuman yang merusak itu terdorong oleh karena amarah, oleh karena frustasi, atau oleh karena keinginan untuk mengendalikan, mengontrol, dan bersifat mempermalukan, juga kadang-kadang tidak konsisten. Jadi, bagaimana kita merekonsiliasi antara Amsal 22 ayat 15 dan Kolose 3 ayat 21? Jawabannya adalah, kata tongkat dalam Amsal itu adalah simbol otoritas yang penuh kasih, bukan alat kekerasan. Tujuannya adalah untuk mengusir kebodohan, bukan untuk melukai sang anak. Sementara Kolose 3 ayat 21 memperingatkan agar disiplin itu tidak menjadi provokasi yang mematikan semangat anak. Jadi perlu ada evaluasi. Disiplin yang Alkitabiah itu harus jelas, harus konsisten, harus dijelaskan mengapa tidak boleh, lalu harus diakhiri dengan rekonsiliasi dan penegasan bahwa orang tua mengasihi anaknya. Itu sebabnya peraturan itu diberikan. Sementara hukuman yang merusak itu sifatnya emosional, tidak proporsional, mempermalukan, dan tidak ada pemulihan relasi. Ellen White dalam The Adventist Home halaman 193 memberikan nasihat tentang bagaimana mendidik dan menerapkan disiplin. Dia mengatakan, jangan biarkan penghalang berupa sikap dingin dan menjaga jarak muncul antara orang tua dan anak-anak. Biarlah para orang tua mengenal anak-anak mereka, berusaha memahami selera dan sifat mereka, masuk ke dalam perasaan mereka, dan menggali apa yang ada di dalam hati mereka. Hai para orang tua, biarlah anak-anakmu melihat bahwa engkau mengasihi mereka dan akan melakukan segala yang engkau mampu untuk membuat mereka bahagia.
Jika engkau melakukannya, batasan-batasan yang perlu itu akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam pikiran mereka yang masih muda. Pimpinlah anak-anakmu dengan kelembutan dan belas kasihan, sambil mengingat bahwa malaikat mereka selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ini adalah kata-kata Yesus. Jika engkau menginginkan para malaikat melakukan bagi anak-anakmu pekerjaan yang Allah berikan kepada mereka, bekerjalah bersama mereka dengan melakukan apa yang menjadi bagianmu. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai hubungan kerja. Nah, hubungan kerja apa yang dimaksudkan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dan juga pasal 4 ayat 1, dan apakah ada perbedaan antara pekerjaan rohani dan pekerjaan duniawi di hadapan Tuhan? Nah, saudara, hal ini dapat kita pahami melalui 3 hal. Poin yang pertama, hubungan kerja yang dimaksudkan di sini adalah hubungan antara pekerja dan majikan di dalam sistem perbudakan Romawi. Tetapi prinsipnya ini masih berlaku universal untuk semua hubungan pekerjaan. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25, di sini Paulus berbicara kepada hamba atau budak doulos yang bekerja untuk majikan krios. Nah, di dalam budaya Romawi abad pertama, itu sekitar 1/3 populasi orang Roma itu adalah budak. Ada yang bekerja di ladang sebagai budak, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi guru untuk keluarga orang kaya. Dan meskipun konteks perbudakannya berbeda, tetapi prinsip di sini Paulus tidak terbatas pada sistem yang ada pada saat itu. Paulus sementara menekankan bahwa setiap pekerjaan, entah itu sebagai budak, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, semuanya itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 1 kemudian memberi nasihat kepada majikan, menunjukkan bahwa prinsip ini berlaku dua arah. Baik pekerja maupun majikan sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, di hadapan Tuhan tidak ada pekerjaan atau tidak ada perbedaan pekerjaan. Entah itu pekerjaan rohani ataupun pekerjaan sekuler yang jujur. Nah, saudaraku yang terkasih, yang membedakan di sini adalah motivasi dan cara kita melakukannya. Ya. Di dalam pandangan dunia mungkin mereka menganggap pendeta atau penginjil itu adalah pekerjaan yang lebih kudus dibandingkan dengan mereka mungkin yang bertugas di supermarket, di perusahaan, dan di kantor. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan hierarki pekerjaan seperti itu. Kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana Adam diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini adalah pekerjaan fisik bersifat sekuler. Kemudian Raja Daud, seorang gembala, pekerjaan biasa. Kemudian dia jadi raja, pekerjaan juga sekuler, pekerjaan duniawi. Yesus sendiri bekerja sebagai tukang kayu selama sampai umurnya 30 tahun. Markus pasal 6 ayat 3. Pekerjaan tukang kayu juga adalah pekerjaan biasa, pekerjaan sekuler. Jadi Alkitab tidak pernah membedakan pekerjaan-pekerjaan ini selagi pekerjaan itu dilakukan dengan jujur dan setia. Yang membedakan di sini bukan jenis pekerjaannya, tetapi apakah kita yang melakukannya itu melakukannya untuk Tuhan atau tidak. Nah, seorang tukang sampah yang bekerja dengan integritas untuk kemuliaan Allah itu tidak kalah berharganya di mata Tuhan dibandingkan seorang hamba Tuhan atau pendeta yang melayani dengan motivasi untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, semua pekerjaan yang jujur itu adalah panggilan dari Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi duta Kristus dalam pekerjaan sehari-hari, baik itu di kantor, di pabrik, di dapur, sebagai ibu rumah tangga. Itu adalah semua panggilan di dalam pekerjaan. Dan Ellen G. White menyebut istilah yaitu higher calling atau panggilan yang lebih tinggi. Dan ini merujuk kepada pekerjaan penyelamatan jiwa. Pekerjaan pembentukan karakter, bukan saja merujuk kepada guru di sekolah, tetapi ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaannya di rumah, itu juga adalah higher calling. Dan panggilan ini tidak terbatas di dalam gereja saja. Di mana saja orang Kristen dipanggil untuk melayani, mereka memiliki panggilan yang sama. Testimonies to the Church volume 4 halaman 48 paragraf yang kedua di sana mengatakan, kamu memang seorang pembisnis duniawi, tetapi Tuhan merancang agar kamu menggunakan kemampuan dan pengaruhmu dalam panggilan yang lebih tinggi.
Nah, kalau mungkin kita bertanya, apa pengertian bekerja seolah-olah untuk Tuhan? Bagaimana motivasi ini mengubah cara kita bekerja, bahkan pekerjaan yang membosankan atau pekerjaan yang tidak dihargai? Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami untuk memahami konsep ini. Yang pertama, di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan, "Hai hamba-hamba, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Nah, ayat ini adalah tentang mengubah sudut pandang kita. Ketika atasan tidak melihat, kita tetap bekerja dengan jujur karena tahu Allah melihat. Ketika tidak ada bonus di akhir tahun, kita tetap bekerja dengan tekun. Karena upah sejati itu sebenarnya datang dari Tuhan, ayat 24 kita bisa baca. Dan ini akan mengubah cara kita bekerja. Dari pekerjaan yang bersifat transaksi, artinya kalau saya bekerja saya dapat upah, yang sifat transaksi ini akan berubah menjadi sifat, yaitu berubah menjadi sebuah hubungan. Artinya saya bekerja ini karena saya dikasih oleh Yesus, oleh karena Tuhan melihat saya dan Tuhan akan mengupah saya. Kemudian yang kedua, motivasi ini mengubah pekerjaan membosankan menjadi ibadah yang bermakna. Anda bisa bayangkan pekerjaan yang kita lakukan berulang-ulang sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Menghitung uang di bank, atau membersihkan toilet, atau memasukkan data ke komputer selama berjam-jam. Kalau kita tidak memiliki motivasi ilahi, maka pekerjaan-pekerjaan ini terasa berat, membosankan, dan hampa. Kemudian poin yang ketiga, motivasi ini artinya kalau kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini adalah motivasi yang melindungi kita dari 2 bahaya, yaitu keputusasaan ketika kita tidak dihargai, dan yang kedua adalah kesombongan ketika kita dipuji. Ketika kita bekerja untuk manusia, kita mudah putus asa kalau kita tidak dihargai, tapi kita juga bisa sombong jika kita dipuji. Tapi ketika kita bekerja untuk Tuhan, maka penghargaan manusia itu akan menjadi tambahan, bukan tujuan utama. Kita tetap akan tekun meski tidak dilihat orang, karena kita tahu bahwa Tuhan mencatat setiap usaha kita, Ibrani pasal 6 ayat 10. Dan ketika kita dipuji, kita tidak akan menjadi sombong, karena kita pasti akan mengarahkan semua kemuliaan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Di dalam The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians, halaman 165, William Barclay mengatakan, pekerja harus melakukan segala sesuatu seolah-olah ia melakukannya untuk Kristus. Kita tidak bekerja untuk upah atau ambisi atau untuk memuaskan majikan duniawi. Kita bekerja agar kita dapat mengambil setiap tugas dan mempersembahkannya kepada Kristus. Nah, kemudian Alkitab menyebut orang percaya sebagai hamba Allah. Tetapi di sisi lain, kita juga ini disebut anak Allah. Nah, mengapa istilah hamba Allah dan anak Allah ini tidak bertentangan? Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, kata hamba atau doulos ini mengajarkan kerendahan hati, ketaatan. Sedangkan kata anak di sini mengajarkan kita bahwa kita ini memiliki hubungan, ada martabat di sana, ada keintiman di sana dengan Tuhan kita. Dan keduanya ini diperlukan oleh orang Kristen supaya kita dapat memiliki iman yang seimbang. Dalam budaya Yahudi Romawi, hamba itu adalah milik tuannya. Artinya, hidupnya bukan miliknya sendiri, tetapi milik tuannya. Dia sebagai hamba, artinya kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, hidup kita ini bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk tujuan Tuhan. Yang kedua, sebagai hamba itu artinya kita harus taat. Dan taat ini adalah respon kasih, bukan karena kita dipaksa. Dan yang ketiga, sebagai hamba kita memiliki kebebasan sejati untuk ditemukan dalam penyerahan total kepada Tuhan. Artinya kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya berserah kepada Tuhan kita karena kita adalah seorang hamba. Sedangkan prinsip sebagai seorang anak di sini, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 12, kita akan menerima beberapa hal. Yang pertama, kita akan menerima martabat sebagai ahli waris kerajaan, Roma 8 ayat 17. Yang kedua, kita akan menerima keintiman untuk
memanggil Allah Bapa. Ya Aba, ya Bapa, Roma pasal 5 ayat 15, 8 ayat 15. Dan yang ketiga, di sana ada jaminan kasih untuk tidak, ada jaminan kasih untuk tidak dibuang. Allah tidak akan membuang anaknya meskipun kita gagal, ya. Kita akan terus dianggap sebagai anak karena kita memiliki Bapa yang luar biasa. Nah, konsep anak dan konsep sebagai hamba ini tidak bertentangan. Kenapa? Oleh karena Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna. Dia adalah anak tunggal Allah, tetapi di saat yang sama juga dia adalah hamba yang menderita, yang rela mati di kayu salib. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, karakter tanpa hamba membuat kita akan menjadi sombong, dan karakter tanpa anak akan membuat kita menjadi budak yang takut dalam ketaatan. Jika kita hanya menekankan kita ini anak Allah, tanpa menekankan kita ini hamba Allah, kita mudah menjadi sombong. Sebaliknya, kalau kita hanya menekankan kita ini hamba, bukan anak, kita akan menjadi budak yang takut kepada otoritas atau otoriter. Nah, Injil yang seimbang itu menggabungkan keduanya. Kita taat karena kita adalah anak yang dikasihi. Kemudian yang ketiga, dalam hubungan pekerjaan, kedua identitas ini memberikan kita kebebasan dan tanggung jawab yang sehat. Sebagai anak Allah, kita tidak perlu takut kehilangan pekerjaan atau direndahkan karena identitas kita ada di dalam Kristus. Dan ini memberikan keberanian untuk menolak praktek yang tidak etis di dalam tempat pekerjaan kita. Dan kemudian sebagai seorang hamba, kita tidak menjadi sombong meski mendapatkan jabatan tinggi. Karena kita ingat bahwa semua talenta atau semua berkat itu berasal daripada Tuhan. Dan ini membuat kita akan rendah hati di dalam memimpin dan melayani dengan setia meski kita memiliki posisi yang tinggi. Kemudian yang keempat, di dalam pekerjaan kita bebas dari tekanan dunia dan dipenuhi tanggung jawab ilahi. Dan ini adalah kombinasi yang memampukan kita bekerja dengan integritas di dalam segala situasi. Di dalam buku The Cross of Christ yang dituliskan oleh John Stott halaman 267 di sana dikatakan salib adalah tempat di mana anak Allah menjadi hamba sampai mati. Di sanalah kita melihat kesatuan sempurna antara martabat dan kerendahan hati. Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan ini, menerima martabat sebagai anak Allah, tetapi hidup sebagai hamba yang melayani. Kita datang pada pokok pembahasan berdoa untuk satu sama lain. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa yang dimaksud dengan berdoa untuk satu sama lain, mengapa dan apa manfaatnya? Saudaraku, bayangkan sebuah gereja yang saling mengenal, saling peduli dan saling menopang. Ketika seseorang lemah, yang lain menguatkan. Ketika seseorang menghadapi pergumulan, yang lain berlutut dalam doa untuknya. Inilah gambaran kehidupan jemaat yang diinginkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kolose 4 ayat 2 dan 3 bagian A. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami. Di sini kita melihat sebuah prinsip penting kehidupan Kristen bahwa orang percaya dipanggil untuk saling mendoakan. Berdoa untuk satu sama lain berarti membawa kehidupan dan kebutuhan orang lain kepada Tuhan dalam doa kita. Kita mengentarai mereka kepada Tuhan dalam doa. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga mendoakan pergumulan saudara seiman, mendoakan pelayanan mereka, mendoakan iman mereka agar tetap kuat, serta mendoakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Contoh nyatanya dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 12 disebutkan tentang seorang hamba Tuhan bernama Epafras. Paulus berkata bahwa Epafras selalu bergumul dalam doa untuk kamu. Ini merupakan gambaran yang sangat indah. Epafras tidak selalu hadir secara fisik bersama jemaat, tetapi ia hadir menopang melalui doanya. Jadi doa menjadi cara untuk mengasihi orang lain secara rohani. Nah, dari kacamata Paulus, seberapa pentingkah doa, apa pentingnya dan seberapa intens kita harus berdoa? Bagi Paulus, doa itu sangat penting. Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoa tanpa berkesudahan. Dalam Kolose 4 ayat yang kedua, dia menasihati untuk bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 255 katakan, haruslah ada semangat doa yang senantiasa menghembusi kehidupan seorang Kristen. Hubungan dengan surga tidak boleh terputus.
Paulus bekerja siang malam menurut 1 Tesalonika 2 ayat 9. Dan ia juga berdoa siang dan malam, pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Berbagai kegiatannya tidak menghalangi waktunya untuk datang berdoa kepada Tuhan. Hubungan aktif dengan Bapa surgawinya selalu terjaga. Demikian pula seharusnya dengan kita, kata Paulus. Jadi bagi Paulus, doa itu menjaga hubungannya dengan sorga dan Bapa. Doa juga merupakan senjata rohani baginya. Efesus 6 ayat 18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi intensitas doa bagi Paulus adalah setiap waktu dan tidak pernah terputus. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Dalam buku Prayer halaman 3 dikatakan, kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini menuntut setiap pengikut Kristus, termasuk saya dan saudara, untuk sungguh-sungguh dalam hubungannya dengan Allah, untuk memperkuat hubungan ini dan memenuhi kebutuhan emosional secara rohani kita harus memahami kuasa doa. Kita harus memohon kepada Tuhan, sama seperti para murid pada zaman dahulu dengan berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Apa pentingnya doa bagi kita? Dalam buku yang sama, Prayer halaman 85 sampai 86, di sana dijelaskan bahwa yang pertama, doa itu adalah nafas jiwa dan rahasia kekuatan rohani. Dikatakan tidak ada sarana anugerah lain yang dapat menggantikannya sekaligus menjaga kesehatan jiwa. Doa membawa hati bersentuhan langsung dengan sumber hidup serta menguatkan urat dan otot pengalaman rohani. Jika kita mengabaikan doa atau berdoa sesekali saja sesuai kenyamanan kita, maka kita akan kehilangan pegangan kita kepada Allah. Yang kedua, doa itu membawa kuasa dari Allah dan sukses dalam konflik melawan pencobaan setan dan melawan dosa. Dikatakan bahwa doa adalah sarana yang ditetapkan oleh surga untuk meraih kemenangan dalam pertempuran melawan dosa dan pembentukan karakter Kristen. Pengaruh ilahi yang datang sebagai jawaban atas doa iman akan mewujudkan dalam jiwa orang yang berdoa segala sesuatu yang dimintanya. Nah, sekarang mengapa perlu berdoa untuk satu sama lain dan apa manfaatnya? Kita perlu berdoa untuk satu sama lain. Yang pertama, karena pelayanan Tuhan itu membutuhkan dukungan doa semua orang percaya. Paulus sendiri meminta jemaat untuk mendoakannya. Kolose 4 ayat 3 dan 4, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Yang kedua, karena dalam kehidupan bersama, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 216, nasihat Rasul tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan yang terus-menerus dalam berdoa. Kita harus selalu waspada agar si musuh tidak mengalihkan perhatian kita dalam kehidupan kita bersama dan agar kita tidak kehilangan kewaspadaan serta menjadi lelah. Jadi melalui doa orang percaya saling terhubung sebagai satu tubuh di dalam Kristus dan doa menunjukkan kasih yang nyata terhadap satu dengan yang lain. Doa menguatkan iman, doa mempersatukan jemaat, doa menumbuhkan kedewasaan rohani jemaat, dan doa membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Evangelism halaman 559 katakan, pekerjaan Tuhan perlu dipenuhi dengan lebih banyak doa, lebih banyak keserupaan dengan Kristus, dan lebih banyak kesesuaian dengan kehendak Allah. Penampilan luar yang semu atau pengeluaran dana yang berlebihan tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, bagaimana sikap kita dalam mendoakan satu sama yang lain? Yang pertama, kita perlu berdoa dalam iman, kerendahan hati, dan juga roh saling mengampuni. Yakobus 5 ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang kedua, kita perlu berdoa dalam roh. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Yang terakhir, jadikan nafas itu adalah doa. Help in Daily Living halaman 57 dikatakan, tidak selalu perlu berlutut untuk berdoa. Bangunlah kebiasaan untuk berbicara dengan Sang Juru Selamat saat kita sendirian, saat sedang berjalan, dan saat sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Biarkan hati terus-menerus mengangkat doa dalam keheningan, memohon pertolongan, pencerahan, kekuatan, dan pengetahuan. Dan biarkan setiap nafas menjadi sebuah doa. Baik, selanjutnya kita akan melihat tema hidup dengan penuh hikmat. Berdasarkan Kolose 4 ayat 5-6, apa dua perintah praktis yang Paulus berikan mengenai bagaimana orang percaya berinteraksi dengan orang luar? Lalu, apa makna frase pergunakanlah waktu yang ada, dan bagaimana kata-kata senantiasa ini penuh dengan kasih di dalam bahasa aslinya? Kita akan melihat. Jadi ada dua perintah di Kolose 4 ayat 5-6. Perintah yang pertama ada di ayat 5, hiduplah dalam hikmat terhadap orang luar. Kata hidup di sini secara literal peripateite artinya berjalan. Berjalan ini adalah sebuah metafora Ibrani untuk gaya hidup sehari-hari. Hikmat bukan sekedar teori, tetapi pola dan perilaku kehidupan. Lalu kemudian, bagaimana terhadap orang luar? Artinya, fokus pada relasi dengan orang-orang non-Kristen. Kesaksian orang Kristen itu bukan sekali-sekali, tetapi itu adalah kesaksian publik, itu adalah tanggung jawab misional. Dalam gaya hidup kita, kita sudah bersaksi. Dalam cara hidup kita, kita sudah menjalankan misi. Lalu kemudian kata pergunakanlah waktu yang ada. Dari bahasa Yunani, exagorazomenoi, berarti menebus atau secara literal membeli kesempatan. Artinya apa? Ini menyiratkan ada sebuah urgensi eskatologis. Waktunya tidak banyak lagi. Pergunakanlah waktu, belilah waktu ini. Setiap momen adalah peluang untuk bersaksi. Setiap waktu adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa Anda dan siapa Tuhan Anda yang Anda sembah. Lalu kemudian, perintah yang kedua yang Rasul Paulus katakan ada di ayatnya yang ke-6. Ketika dia katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Saudaraku, kata penuh kasih ini secara literal artinya kata yang diberi garam. Ini adalah sebuah metafora dari tradisi Yunani Romawi. Mengapa diberi garam? Oleh karena garam itu memberi rasa, mengawetkan, dan mencegah kebusukan. Artinya, perkataan orang percaya harus berasa, harus menarik, harus relevan, dan harus mengawetkan dalam tanda kutip, artinya membawa damai, mencegah konflik. Tujuannya apa? Supaya kamu tahu bagaimana memberi jawab. Kata memberi jawab di sini menunjukkan bahwa kesaksian itu bukan pilihan, tetapi keharusan ilahi, itu bukan opsional. Dalam Roma 2 ayat 24, yang mengutip Yesaya 52 ayat 5 di Perjanjian Baru, bagaimana Paulus menjelaskan hubungan antara perilaku umat Allah dan penghujatan terhadap nama Allah di antara bangsa-bangsa. Apa sebenarnya konteks historis ketika Rasul Paulus mengutip Yesaya 52 ayatnya yang kelima? Mari kita lihat bersama. Teks sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain sebenarnya diambil dari Yesaya 52 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu umat Yehuda dalam pembuangan menjadi bahan ejekan bangsa asing karena mereka mengaku mengenal Allah tetapi hidup mereka itu tidak berbeda dengan para penyembah berhala. Nah, aplikasi apa yang Paulus ingin tarik ketika dia menulis ini kepada orang percaya di Roma? Artinya bahwa baik orang Yahudi dan juga semua orang percaya yang mengajarkan hukum Taurat tetapi melanggarnya, mereka menyebabkan nama Allah itu dihujat. Artinya, kesaksian verbal tanpa integritas hidup
justru menjadi kontra kesaksian. Dalam bahasa Yunani skandalum, atau menjadi skandal yang justru menghujat nama Allah. Sekarang mari kita lihat aplikasi praktis dari kebenaran ini. Kita hidup di zaman, di era media sosial. Cara kita bertindak terhadap orang lain seringkali terlihat di dalam cara kita berkomentar atau kita menulis status dan share konten tertentu. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip Kolose 4 ayat 5-6 di dalam interaksi digital di zaman modern ini? Jawabannya, maka ada 3 kriteria di mana perkataan orang Kristen itu harus perkataan yang penuh kasih, bahkan di dunia maya sekalipun. Kriteria yang pertama adalah mari kita uji motivasi kita. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebelum kita posting atau komentar, apakah saya ingin memuliakan Allah atau sekedar mencari validasi atau memenangkan sebuah perdebatan? Kriteria yang kedua adalah uji kebenaran dan kasih. Efesus 4 ayat 15. Artinya, apakah konten ini benar secara fakta? Apakah alkitabiah? Apakah disampaikan dengan kasih, bukan dengan nada merendahkan orang lain? Yang ketiga, mari kita lihat uji dampaknya. Matius 18 ayat 6 mengatakan, apakah perkataan ini, postingan ini, share konten ini membangun atau beresiko menjadi batu sandungan bagi orang yang tulus mencari Tuhan yang akan membaca tulisan atau komentar kita tersebut? Inilah 3 hal yang perlu selalu kita ingat. Uji motivasi, lalu kemudian uji kebenarannya, lalu yang ketiga uji dampaknya. Kalau semuanya baik, maka kita boleh melakukannya. Ellen White dalam Review and Herald Januari 17, 1893 mengatakan bahwa bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan dengan mereka yang berbeda kepercayaan dengan kita. Dia mengatakan, Allah memiliki permata-permata di semua gereja, dan bukanlah tugas kita untuk membuat kecaman yang menyeluruh terhadap dunia keagamaan yang mengaku percaya. Sebaliknya, dengan kerendahan hati dan kasih, kita harus menyampaikan kepada semua orang kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus. Biarlah orang-orang melihat kesalehan dan pengabdian. Biarlah mereka menyaksikan karakter yang serupa dengan Kristus, maka mereka akan tertarik kepada kebenaran. Dia yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan sesamanya seperti dirinya sendiri akan menjadi terang di dunia. Mereka yang memiliki pengetahuan akan kebenaran harus membagikannya kepada orang lain. Mereka harus meninggikan Yesus penebus dunia. Mereka harus menyampaikan firman kehidupan. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa keluarga adalah institusi pertama dan apa pengertian surga kecil di dunia? Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, keluarga itu adalah institusi pertama karena Allah mendirikan keluarga sebelum mendirikan institusi yang lain seperti sekolah, negara, gereja, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-24, di sana dicatat bahwa Allah menciptakan keluarga atau pernikahan antara Adam dan Hawa itu di Taman Eden sebelum ada dosa, sebelum ada institusi yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa keluarga bukan ciptaan budaya atau agama, tetapi itu adalah desain asli oleh Allah untuk kesejahteraan manusia. Nah, setelah dosa masuk, keluarga itu tetap menjadi benteng pertahanan. Dan ini dapat digunakan untuk melawan kekacauan yang terjadi di dunia. Tempat di mana nilai kebenaran pertama kali diajarkan. Tempat di mana kasih pertama kali dialami. Dan tempat di mana karakter pertama kali dibentuk. Nah, institusi-institusi lain itu lahir oleh karena dosa. Dan ini untuk mengatur masyarakat yang rusak supaya mereka boleh kembali lagi kepada citra Allah yang benar. Nah, saudara, keluarga lahir sebelum dosa sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dan hal yang kedua, mengenai surga yang kecil di dunia, ini berarti bahwa keluarga adalah tempat di mana
karakter surga yaitu kasih, kesabaran, pengampunan itu pertama kali dipraktekkan dalam bentuk nyata. Jadi surga itu bukan hanya tempat tanpa dosa, tetapi tempat di mana kasih Allah mengalir tanpa hambatan. Surga kecil tidak berarti keluarga tanpa pergumulan, tetapi keluarga yang dibangun di atas Kristus adalah keluarga yang dapat menikmati surga kecil di dalam dunia. Keluarga adalah tempat di mana kesalahan diampuni sama seperti Allah mengampuni kita. Keluarga adalah tempat di mana beban itu dipikul bersama sama seperti Kristus memikul salibnya. Dan keluarga itu adalah tempat di mana setiap anggota merasa nyaman, merasa aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dan ini adalah latihan untuk kehidupan kekal, di mana kita belajar untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Kemudian poin yang ketiga, keluarga itu adalah gereja yang pertama, tempat di mana iman itu ditanamkan. Kalau kita melihat Ulangan pasal 6 ayat 6-7, di sana ada perintah kepada orang tua supaya mengajarkan firman Allah di rumah. Ya, dan itu diajarkan secara berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat utama pembentukan iman. Bukan hanya gereja atau hanya pertemuan-pertemuan yang diadakan pada hari Sabat. Anak tidak belajar tentang kasih Allah hanya dari khotbah saja, tetapi dari cara ayah memaafkan kesalahan ibu, dari cara ibu melayani dengan sukacita meskipun dia lelah, atau dari cara kakak melindungi adiknya. Dan ketika keluarga menjadi surga kecil, gereja tidak perlu memiliki kesulitan untuk memperbaiki iman anak-anak. Karena iman itu sudah tumbuh alami sejak mereka masih ada di rumah. Di dalam Testimonies to the Church volume 3 halaman 539 paragraf yang pertama, di sana dikatakan rumah haruslah menjadi surga kecil di bumi. Tempat di mana kasih sayang dipupuk alih-alih ditekan secara sengaja. Alasan mengapa ada begitu banyak pria dan wanita yang keras hati di dunia adalah karena kasih sayang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah dihalangi serta ditekan. Sebagian besar sifat baik orang-orang dari golongan ini telah menyimpang dan terhambat di masa kanak-kanak. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana mewujudkan surga kecil di tengah tekanan keluarga modern yang sibuk dengan pekerjaan, anak yang bergantung kepada gadget, dan mungkin hutang yang mereka hadapi setiap bulan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, surga kecil itu bukan tentang kondisi yang sempurna, tetapi itu tentang respon anggota keluarga terhadap ketidaksempurnaan. Keluarga yang menjadi surga kecil bukan keluarga tanpa hutang atau tanpa pergumulan dengan gadget. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang menghadapi hutang dengan saling memberikan dukungan, bukan saling menyalahkan. Ini adalah keluarga yang menghadapi gadget dengan batasan yang disepakati bersama. Dan penting untuk memahami hal ini. Ada senyuman yang diungkapkan ketika mereka lelah. Ada terima kasih yang diucapkan ketika ada pekerjaan yang telah selesai. Dan itulah rumah tangga yang dimaksudkan di sini. Ada jam yang dikhususkan 15 menit untuk tidak menggunakan HP atau makan bersama dengan keluarga, duduk bersama di dalam atau di meja yang sama. Surga kecil dibangun bukan dengan menghilangkan semua masalah, tetapi dengan memilih untuk mengasihi dalam hal kecil meskipun di dalam tekanan besar. Poin yang kedua, ada banyak orang tua berpikir bahwa surga kecil itu berarti memberikan anak semua yang mereka butuhkan atau inginkan. Padahal anak seringkali hanya butuh kehadiran orang tua. Dan penelitian modern menunjukkan bahwa kualitas interaksi 5 menit yang penuh perhatian itu lebih berdampak daripada kuantitas waktu 2 jam sama-sama dengan anak, tapi masing-masing dengan HP. Dan keluarga itu perlu untuk saling melindungi satu dengan yang lain. Ada kebersamaan, meskipun sibuk, mereka bisa makan tanpa gadget. Mereka bisa berdoa 5 menit bersama sebelum tidur. Mereka bisa mengatur waktu, memiliki waktu bersama berjalan di akhir pekan. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna. Surga kecil itu bukan tentang menjadi sempurna tanpa ada masalah, tetapi tentang bagaimana
kita dapat menyediakan waktu bersama dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga bukan hanya sebagai topik pembicaraan, tetapi sebagai sumber kekuatan dalam pergumulan. Artinya, ketika hutang menumpuk atau konflik meledak di dalam keluarga, keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat tidak langsung mencari solusi duniawi, tetapi berlutut bersama dalam doa. Dan ini bukan ritual yang kosong. Ini adalah sebuah pengakuan jujur bahwa tanpa Kristus, keluarga pasti runtuh. Doa bersama yang singkat tetapi tulus akan lebih kuat daripada nasihat panjang tanpa kuasa roh. Dan disinilah surga kecil itu nyata. Bukan tempat tanpa badai, tetapi tempat di mana kita saling memegang tangan di tengah badai, karena kita tahu Kristus ada di perahu bersama dengan kita. Manuskrip nomor 93 tahun 1901 paragraf 31 mengatakan, jadikanlah kehidupan rumah tangga sebisa mungkin seperti surga. Jangan sampai anggota keluarga lupa saat berkumpul di sekitar altar keluarga untuk berdoa. Saat Anda memohon kepada Tuhan, hati Anda sendiri akan diredam dan dilembutkan oleh kasih karunia-Nya. Semakin banyak kita berdoa, semakin percakapan kita akan seperti di surga. Nah, mungkin kita bertanya, di dalam keluarga yang broken, yang bercerai, orang tua tunggal atau anak yatim piatu, bagaimana prinsip surga kecil ini tetap relevan? Nah, saudara, yang pertama, surga kecil itu bukan tentang struktur keluarga yang sempurna, tetapi ini tentang karakter Kristus yang nyata dalam hubungan. Meskipun ada keterbatasan di dalam keluarga itu. Nah, Allah tidak hanya bekerja dalam keluarga yang ideal, ada ayah, ada ibu, ada anak, dan mereka lengkap. Tetapi Allah juga bekerja pada keluarga yang tidak lengkap. Contohnya Hagar, ibu tunggal yang diusir. Contohnya Ruth dan Naomi, dua janda. Contohnya Yesus yang dibesarkan dari ayah tiri, Yusuf ayah tirinya. Surga kecil dalam keluarga broken bukan berarti menyembunyikan luka, tetapi justru membawa luka itu kepada Kristus dan membiarkan kasih-Nya mengubah cara kita saling memperlakukan satu dengan yang lain. Seorang ibu tunggal yang lelah tetap berusaha tersenyum untuk anaknya. Seorang anak yatim piatu yang merawat adiknya dengan kasih. Ini adalah surga kecil yang nyata di tengah hati yang patah. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab merawat keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota tubuh Kristus. Artinya jemaat yang sehat tidak hanya mendoakan keluarga yang broken, tetapi mereka juga turut berpartisipasi memelihara ibu tunggal yang sakit di rumah sakit, menjadi mentor bagi anak yatim piatu. Dan disinilah surga menjadi, keluarga itu menjadi surga yang kecil. Gereja juga dapat menjadi surga yang kecil yang nyata. Tempat di mana mereka yang terluka menemukan penyembuhan melalui kasih dari anggota-anggota tubuh Kristus. Kemudian yang ketiga, Allah sering menggunakan keluarga broken untuk menyatakan kasih-Nya yang lebih dalam. Yusuf ketika dijual oleh saudara-saudaranya, tapi justru dia menjadi penyelamat bagi keluarganya sendiri. Dan keluarga broken seringkali menjadi tempat di mana Allah bekerja. Di dalam Testimonies jilid 6 halaman 281 paragraf yang pertama di sana dikatakan, di antara semua orang yang kebutuhannya menuntut perhatian kita, janda dan anak yatim memiliki tuntunan terkuat atas simpati kita yang tulus. Mereka adalah objek perhatian khusus Tuhan. Mereka dipinjamkan kepada orang Kristen sebagai amanah untuk Allah. Agama yang murni dan yang tak bercela di hadapan Allah dan Bapa adalah ini, mengunjungi anak yatim dan janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri sendiri tetap tidak bercela dari dunia. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa prinsip utama hidup bersama satu sama lain? Prinsip utama hidup bersama satu sama lain ialah kasih.
Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Herschel H. Hobbes dalam My Favorite Illustration halaman 98 mengatakan, keluarga bukanlah sekedar sekelompok orang, melainkan semangat kebersamaan. Semangat itu tercipta melalui kasih sayang dan kerinduan, tawa dan air mata, kegembiraan dan kesedihan yang dibagi bersama, perjuangan dan saling menghormati, iman serta kegembiraan dan kesedihan, iman dan kesetiaan serta upaya bersama dalam mengejar tujuan-tujuan yang mulia. Dan Roma 12 ayat 9 dan 10 katakan, hendaklah kasih yang menjadi prinsip untuk hidup bersama satu sama lain, itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Gereja-gereja kita sebagai perpanjangan dari rumah tangga kita seharusnya menjadi tempat di mana seseorang dapat menemukan kasih, penghiburan, rasa hormat, dan rasa memiliki yang mendalam. Dan kasih seperti ini hanya ada di dalam Kristus. The Faith I Live By halaman 252. Hanya ketika Kristus memerintah, ada kasih yang mendalam, sejati dan murni. Jiwa akan terjalin dengan jiwa dan akan tercipta kesatuan serta keharmonisan. Reflecting Christ halaman 199. Alkitab memperlihatkan kepada kita teladan sebuah gereja. Mereka harus hidup dalam kesatuan satu sama lain dan dengan Allah. Ketika orang-orang percaya bersatu dalam Kristus, pokok anggur yang hidup, hasilnya adalah mereka menjadi satu dengan Kristus, penuh dengan rasa simpati, kelembutan, dan juga kasih. Sekarang bagaimana kita menghindari atau menyelesaikan konflik dalam hidup bersama satu sama lain? Hidup bersama satu sama lain rentan memang terhadap gesekan dan konflik. Namun di mana ada kerendahan hati, penerimaan, saling menghormati, dan roh pengampunan, maka semua konflik akan terhindarkan atau terselesaikan. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau begitu, apa manfaat dan keuntungan hidup bersama satu sama lain? Melalui hidup bersama satu sama lain dalam kasih, maka akan ada kesaksian yang berkuasa dalam hal penginjilan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian, kata Yesus, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 154. Orang Kristen memiliki tanggung jawab khusus terhadap kesejahteraan rohani sesama. Dunia bergantung pada gereja untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan yang akan datang, dan setiap orang yang mengasihi Kristus akan cukup mengasihi sesamanya untuk berusaha menerangi mereka, menuntun mereka kepada juru selamat, dan membantu mereka mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang segera. Dengan persatuan dalam tubuh gereja, kita bisa menjadi alat yang berkuasa memberitakan Injil, mempersiapkan diri kita, juga orang lain bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Selain itu, Allah menjanjikan berkat di dalam hidup bersama satu sama lain yang di dalamnya ada kasih dan kedamaian. Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita dapat hidup bersama satu sama lain dalam kasih dan kerendahan hati, dalam roh penerimaan dan penghormatan, kesabaran serta saling mengampuni, dan biarlah melalui itu semua nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerangi pikiran kami, supaya kami boleh datang kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu, dan memberi kami kuasa supaya kami dapat mempraktekkan apa yang kami pelajari ini di dalam kehidupan kami secara pribadi, bertumbuh di dalam Engkau, sambil mempersiapkan diri kami dan orang lain untuk menyambut kedatangan-Mu yang segera. Bapa, kami lemah dan berdosa, ampunilah kami. Berkati dan kuatkanlah kami selalu ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.